Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian Kitabut Tauhid oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad ibni Abdul Wahhab rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita serta mewafatkan kita di atas tauhid. Sekarang kita sampai pada bab minasyirki an yastaghitha bi ghairillahi aw yad'u ghairahu. Di antara syirik besar adalah beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Sekali lagi, babnya berjudul termasuk kesyirikan, yaitu syirik besar adalah seseorang beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di sini penulis menyebut dua pembahasan, yaitu masalah istighatsah dan masalah doa. Istighatsah itu sendiri maknanya talabul ghaus, ai izalatu syiddah, minta tolong untuk dihilangkan kesusahan, kesulitan, atau minta tolong dikala susah, dikala sulit. Ini bedanya al-istighatsah dengan al-isti'anah. Kalau al-isti'anah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, isti'anah minta tolong ini secara umum, ya. Minta tolong bahasa Arabnya al-isti'anah, ini dalam segala keadaan. Tapi kalau dalam masa sulit, masa kritis, genting, darurat, itu namanya al-istighatsah, minta tolong dikala sulit atau minta tolong untuk dihilangkan kesulitan. Itu namanya al-istighatsah. Kemudian pembahasan yang berikutnya ad-du'a. Istighatsah itu bagian dari ad-du'a. Orang itu misalnya istighatsah kepada Allah, minta agar Allah menghilangkan kesusahannya. Itu bagian daripada apa? Doa. Maka antara istighatsah dengan doa
itu ada keumuman dan kekhususan. Doa itu lebih umum daripada apa? Al-istighatsah. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, poin yang kedua yang perlu disampaikan yaitu termasuk kesyirikan besar beristighatsah kepada selain Allah. Ini kata para ulama tidak secara mutlak, seperti pembahasan isti'anah, seperti pembahasan yang lalu isti'adzah, minta tolong kepada makhluk dalam hal yang makhluk itu bisa, yang makhluk itu mampu, maka tidak ada masalah. Minta tolong diambilkan barang, minta tolong untuk diangkatkan barangnya. Ini boleh karena makhluk bisa melakukannya. Demikian pula isti'adzah, minta perlindungan. Datang ke aparat keamanan minta perlindungan karena ada penjahat. Aparat keamanan mampu untuk melindungi, tidak ada masalah. Demikian pula istighatsah. Istighatsah minta tolong dikala genting kepada makhluk yang makhluk itu mampu melakukannya, tidak ada masalah. Bahkan Allah sebutkan kisah Nabi Musa alaihissalam yang dimintai tolong oleh pengikutnya, fastaghatsahu alladzi min syi'atihi 'alal ladzina min aduwi. Dan pengikut Nabi Musa istighatsah kepada siapa? Nabi Musa. Pada waktu Nabi Musa masih hidup, pengikut beliau minta tolong istighatsah dikala sulit untuk melawan musuhnya. Ini sekali lagi istighatsah, isti'anah, isti'adzah kepada makhluk yang memang itu mampu dilakukan oleh makhluk, maka tidak ada masalah. Ya. Makanya pembahasan isti'anah juga sudah kita sampaikan. Ada minta tolong yang haram, ada minta tolong yang dibolehkan, ada yang disyariatkan, dan ada yang syirik. Ini mirip pembahasannya. Minta tolong kepada orang yang sudah mati. Ini syirik kepada Allah. Karena orang yang mati nggak mampu untuk melakukan apa yang diminta. Bahkan kalau kita berpikir yang jernih, orang yang sudah mati siapapun dia, entah dia nabi, entah dia wali, siapa yang memandikan? Apa mandi sendiri? Hah? Siapa yang memakamkan? Apakah berangkat sendiri ke pemakaman? Menguburkan dirinya? Tidak, dibantu oleh yang masih hidup. Maka aneh kalau ada yang hidup minta tolong kepada yang apa? Telah mati. Yang mati saja kalau sudah meninggal tadi nggak bisa berbuat apa-apa, apalagi mengabulkan doa, apalagi memberikan rezeki, menyembuhkan penyakit, tidak mungkin bisa. Ini entah itu isti'anah, entah istighatsah, isti'adzah kepada mayit, ini adalah bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan orang-orang yang kalian seru selain Allah, yang kalian minta-mintai selain Allah, itu dari kalangan orang-orang yang telah meninggal dunia, mereka tidak memiliki meskipun kulit ari. Jika kalian berdoa kepada mereka yang telah mati tersebut, mereka tidak akan mungkin bisa mendengarkan doa kalian. Seandainya mereka bisa mendengarkan doa kalian, mereka tidak bisa mengabulkan doa kalian. Yang bisa mengabulkan doa hanyalah Allah Rabbul Alamin. Ud'uni astajib lakum. Demikian pula isti'anah, isti'adzah, istighatsah kepada yang ghaib. Kalau ada istilah yang ghaib itu orangnya masih hidup tapi tidak ada di hadapan kita. Contoh, orang yang ditimpa musibah di tengah laut, dia minta tolong kepada gurunya, kiainya atau ustadznya yang di darat tanpa ada alat telekomunikasi.
Dia mengatakan, wahai guruku, wahai ustadku, wahai kiaiku, tolonglah aku, sekarang aku dalam keadaan genting. Ini dikatakan syirik oleh para ulama karena dalam keyakinan orang itu, sang guru, sang kiai, sang ustadz tahu yang gaib, tahu apa yang terjadi pada dirinya meskipun dia tidak memberikan info tersebut. Padahal Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini istighasah, isti'anah, isti'adzah yang syirik kepada yang meninggal dunia atau kepada yang hidup namun tidak ada di hadapan orang yang minta tolong tersebut dan tidak ada komunikasi dengannya. Atau yang ketiga, minta tolong kepada yang masih hidup dalam hal-hal yang makhluk secara umum tidak mungkin bisa melakukannya. Misalnya datang ke dukun minta apa? Kesembuhan, minta rezeki, minta keturunan, minta diturunkannya hujan atau ditolaknya hujan. Ini semuanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semuanya sekali lagi tidak ada yang bisa melakukannya, mewujudkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masalah kesembuhan misalnya, Nabi Ibrahim sendiri mengatakan, fa idza maritu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Maka sekali lagi, ini makna dari bab minasyirki an yastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghairahu, atau dia berdoa kepada selain Allah, entah berdoa kepada yang meninggal tadi atau dia minta kepada yang masih hidup namun tidak ada di hadapannya, yang dia tidak ada komunikasi dengannya, atau berdoa kepada makhluk yang makhluk itu tidak mampu melakukannya. Ini makna daripada minasyirki an yastaghith bi ghairillah aw yad'u ghairahu. Jadi intinya sekali lagi, istighasah itu sama sebetulnya intinya dengan doa minta tolong namun dikala apa? Susah. Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala membawakan 5 ayat tentang bab ini dan 1 hadis, namun kata sebagian masyayikh pentahqiq kitab At-Tauhid, hadisnya tidak sahih. Nah, ayat yang pertama firman Allah surat Yunus 106, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idam minadh dhalimin. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat bagimu dan tidak bisa mendatangkan madarat bagimu. Jika engkau tetap melakukannya, engkau termasuk orang-orang yang zalim alias musyrikin. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini adalah larangan berdoa kepada selain Allah. Entah doaul mas'alah atau doaul ibadah. Kata para ulama, kata-kata doa dalam Al-Quran itu mencakup 2 hal. Ada yang dinamakan doaul ibadah, doa ibadah, yaitu setiap ibadah yang kita lakukan itu ada unsur doa. Kita sholat, kita puasa, kita menunaikan zakat, ini semuanya namanya doaul ibadah. Setiap ibadah mengandung unsur doa. Karena ketika kita beribadah pasti mengharapkan apa? Pahala di sisi Allah. Namanya doaul ibadah.
Kemudian yang kedua, kata para ulama, dinamakan du'aul mas'alah, yaitu setiap permintaan hamba kepada Allah. Ketika misalnya menunggu qomat, berdoa, mengadakan kedua tangan, ya Allah, berilah kami rezeki, berilah kami ilmu yang bermanfaat. Ini namanya du'aul mas'alah, minta kepada Allah permasalahannya. Dan dua-dua doa ini harus ditujukan hanya kepada Allah. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Doa ibadah, doa masalah harus diserahkan hanya kepada Allah, dan Allah melarang berdoa kepada selainnya. Wala tad'u min dunillah, jangan berdoa kepada selain Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan kalian berdoa kepada selain Allah. Larangan dari berdoa kepada selain Allah. Yang wajib kita yakini, makhluk tidak mungkin bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Jangankan manusia biasa, Sayyidu waladi Adam, tuannya manusia, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, akramul khalqi, makhluk yang paling mulia. Allah perintahkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf untuk mengatakan, Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa masya Allah. Katakan wahai Nabi Muhammad, aku yaitu Nabi Muhammad tidak memiliki bagi diriku kemanfaatan atau kemadaratan kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul dikala perang Badar, beliau istighatsah kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-9, Allah berfirman, ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kalian, wahai Rasul, wahai para sahabat, beristighatsah kepada Rabb kalian. Istighatsah itu enggak ada kata-kata harus rame-rame, enggak ada. Rasul dulu istighatsah sendiri. Ketika itu Rasul merenung pasukan kaum musyrikin ini, karena perang besar pertama yang dilakukan oleh Rasul SAW. Pasukan kaum musyrikin kurang lebih 1.000, sedangkan pasukan kaum muslimin hanya 300. Jadi 1:3 bahkan lebih. Rasul khawatir para sahabat akan dikalahkan, akan habis. Bahkan beliau berdoa kepada Allah, Allahumma in tuhlik hadil isabah min ahlil Islam falam tu'bad abada. Ya Allah, jika engkau menghancurkan pasukan kaum muslimin, maka engkau tidak akan disembah selama-lamanya. Rasul khawatir, ya, sampai beliau istilahnya merengek-rengek betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai waktu itu, ya, istilahnya selendang beliau pun terjatuh karena betul-betul beliau sangat amat berdoa istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala sendirian, ya. Maka sekali lagi, ini syariat istighatsah, minta tolong dikala susah. Artinya di sini apa? Rasul saja, manusia terbaik, Rasul yang paling mulia, masih minta tolong kepada Allah. Maka sungguh batil kalau ada yang masih minta-minta kepada Rasul. Rasul mencontohkan, Rasul suri toladan bagi kita. Beliau mencontohkan kalau dalam keadaan susah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Artinya Rasul tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat dengan sendirinya. Apalagi selain Rasul.
ya, baik itu wali atau siapapun, mereka tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat. Semuanya sekali lagi tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah melarang berdoa kepada selain Allah, karena yang bisa mengabulkan doa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah, fa in fa'alta, jika engkau wahai Nabi Muhammad berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat, engkau termasuk orang yang zalim. Zalim di sini kata para ulama tafsir minal musyrikin. Kenapa syirik dikatakan zalim? Karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zulm, kezaliman artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Syirik itu zalim karena syirik menempatkan ibadah, menyerahkan ibadah bukan kepada yang berhak diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti menyembah nabi, menyembah wali, minta kepada nabi, wali dan sebagainya, ini dikatakan syirik, dikatakan zalim karena menempatkan ibadah bukan pada tempatnya. Ibadah iyyaka na'budu, kita setiap hari membaca iyyaka na'budu, yang berhak diibadahi hanyalah Allah. Istighasah, doa termasuk ibadah. Bahkan Rasul mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Maka kalau doa itu diserahkan kepada selain Allah, itu namanya zalim, itu namanya syirik. Makanya Luqman, hamba Allah yang saleh, mewasiati putranya dengan kata-kata, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim. Wahai putraku, jangan engkau berbuat syirik, karena kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Kemaksiatan yang paling maksiat, kezaliman yang paling zalim adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah para nabi, para rasul, mereka sepakat memprioritaskan dakwah kepada tauhid dan melarang umat manusia dari kesyirikan. Karena ini sekali lagi kezaliman yang paling zalim, maksiat yang paling maksiat, mungkar yang paling mungkar, menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Fa in fa'alta fa innaka idam minadh dhalimin. Ini kaidah para ulama yang menyerahkan doa kepada selain Allah, Allah yang menvonis sendiri, fa innaka idam minadh dhalimin. Maka ada statement dari sebagian orang, kalau misalnya tawassul kepada Rasul dengan mengatakan ya Rasulullah, sampaikan doaku kepada Allah. Ada yang mengatakan ini cuma sekedar bid'ah saja. Tidak, ini syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia apa? Minta kepada siapa? Rasulullah. Sedangkan Rasul SAW telah meninggal dunia. Makanya dahulu para sahabat, ketika Rasul masih hidup, mereka minta doa Rasul, tawasul dengan doanya Rasul ketika Rasul masih hidup. Seperti kisah orang Arab Badui datang ke masjid ketika Rasul khutbah Jumat, minta didoakan agar kampungnya diturunkan hujan karena tertimpa paceklik. Rasul doakan. Tapi ketika mereka mengetahui bahwa saya tidak boleh meminta-minta, berdoa atau dengan nama tawasul kepada yang telah mati, mereka pun ketika Rasul meninggal dunia, mereka tidak pernah datang kepada kubra Rasul minta-minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tawasul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah Umar bin Khattab ketika kekhalifahannya ditimpa paceklik, beliau mendatangi pamannya Rasul yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang masih hidup untuk berdoa kepada Allah. Ini pemahaman para salafus saleh, para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang kedua, Allah berfirman, wa iyyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada bisa mengentasnya kecuali Allah. Maka yang berhak dimintai tolong hanyalah Allah. Orang musyrikin jahiliyah saja paham akan hal ini. Seperti yang Allah firmankan dalam akhir-akhir surat Al-Ankabut,
fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Apabila kaum musyrikin ditimpa musibah di lautan, tertimpa badai atau apapun nama musibah tersebut, mereka da'awallaha mukhlishina lahuddin, berdoa kepada Allah dengan ikhlas, karena mereka tahu yang mengatur alam semesta ini hanyalah Allah, yang bisa mengentaskan musibah hanyalah Allah. Ketika ditimpa musibah, orang musyrikin jahiliyah minta tolong kepada Allah. Ini Allah yang menceritakan sendiri. Namun kapan mereka berbuat syirik? Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika ditimpa atau diberikan kenikmatan, diselamatkan di daratan, baru mereka berbuat syirik. Maka sekali lagi, ma'asal muslimin, kalau orang musyrikin saja tahu akan hal ini, maka sungguh memprihatinkan kalau ada kaum muslimin ketika ditimpa musibah masih minta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga, fabtaghu indallahi rizqa wa'buduh. Mintalah rezeki hanya kepada Allah. Wa'buduh, dan ibadahilah Allah. Ini disebutkan ibadah dengan ad-du'a. Ini menunjukkan ad-du'a termasuk bagian daripada al-ibadah. Mintalah rezeki hanya kepada Allah. Ini mirip dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta tolong diberikan rezeki. Itu sekali lagi adalah bagian daripada al-ibadah. Dan ibadah harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dan ini pula yang diyakini oleh kaum musyrikin jahiliyah. Mereka semuanya yakin yang memberikan rezeki hanyalah Allah. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Yunus, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absar wa ma yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaqulunallah." Katakan Nabi Muhammad kepada kaum musyrikin jahiliyah, siapakah yang memberikan rezeki dari langit maupun dari bumi? Siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dan siapa yang mengatur seluruh urusan ini? Sayaqulunallah. Mereka akan serentak mengatakan Allah yang melakukan semuanya itu. Maka sungguh sekali lagi memprihatinkan kalau ada yang mengaku muslim masih minta rezeki kepada selain Allah, atau meyakini rezeki itu datang dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesyirikan yang lebih parah dibandingkan kesyirikan di zaman jahiliyah. Ayat yang keempat, tahu tadi surat Al-Ankabut ayat 17. Kemudian ayat berikutnya surat Al-Ahqaf ayat yang kelima, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Siapakah yang lebih sesat dari yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak bisa mengabulkan doa mereka sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari doa orang yang berdoa kepada mereka. Ini adalah vonis dari Allah. Yang sesat itu yang berdoa kepada selain Allah. Yang sesat itu yang berbuat syirik kepada Allah. Cuma di zaman sekarang semuanya dibalikkan. Yang syirik dikatakan orang yang baik, yang menyeru kepada tauhid, yang melarang syirik dikatakan orang yang tidak baik, yang radikal, yang intoleran, yang terlalu keras dan sebagainya. Padahal ini yang Allah katakan barometer kesesatan, ini kata Allah, yang berdoa kepada selain Allah. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Siapakah yang lebih sesat dari yang berdoa kepada selain Allah? Entah berdoa kepada nabi, berdoa kepada wali, berdoa kepada malaikat dan sebagainya. Ini kata Allah,
la ahad adallu minhu. Ayat ini maknanya la ahad. Di sini wa man adallu linnafi. Tidak ada yang lebih sesat dari orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak bisa mengabulkan doa. Ya, kita harus yakin dengan firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepada engkau Nabi Muhammad, maka jawablah, aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepada aku. Yang bisa mengabulkan doa hanyalah Allah. Maka siapapun tidak boleh kita serahkan doa kepadanya. Bahkan tadi Rasul SAW saja berdoa kepada Allah. Bahkan beliau juga pernah berwasiat kepada sepupu beliau Abdullah bin Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika engkau mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Kemudian beliau menyebutkan sebab kenapa kok kita harus berdoa hanya kepada Allah, harus minta tolong hanya kepada Allah. Wa'lam annal ummata law istamat ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah seandainya seluruh umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang Allah takdirkan untukmu. Demikian pula sebaliknya, walau annahum istamau ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Seandainya mereka semuanya bersekongkol mencelakakan dirimu, mereka tidak akan bisa mencelakakan dirimu kecuali dengan apa yang Allah takdirkan atasmu. Artinya manusia, jangankan 1, 2, 10, 100, semuanya berkumpul, mereka tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Ini yang harus diyakini oleh setiap muslim-muslimah. Makanya bergantung hati hanya kepada Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Istighosah, isti'anah, isti'adah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kata para ulama, seandainya pun kita minta tolong kepada seorang hamba, saudara kita, teman kita, yang dia memang mampu melakukannya secara umum, tapi tetap hati bergantung kepada Allah. Ketika kita minta tolong kepada teman kita yang dia memang mampu melakukannya, ini sekali lagi jangan sampai hati bergantung kepadanya. Seandainya berhasil misalnya, jangan mengatakan karena si fulan inilah apa yang saya inginkan tercapai. Namun katakan semua dengan kehendak Allah. Kemudian karena kehendak apa? Fulan. Dia hanya sekedar sebab saja. Yang menjadikan berhasil hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman kita yang kita mintai tolong itu hanya istilahnya sebab. Yang dia sama dengan kita, la haula wala quwata illa billah. Keberhasilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ke dokter berobat, usaha, yakini dokter itu sekedar sebab saja. Namun yang menjadikan sembuh hanyalah siapa? Allah. Ini yang harus betul-betul dicamkan dalam setiap hati seorang muslimah. Meskipun sekali lagi kita ada meminta pertolongan kepada teman saudara yang memang dia mampu, tetap hati bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat dengan sendirinya. Ayat yang berikutnya, amma yujibul mutarra idza da'ah wa yaksifus su'a. Siapakah yang bisa mengabulkan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa dan yang menghilangkan kesusahan, kesulitan? Sekali lagi, tidak ada yang bisa menghilangkan kesusahan, kesulitan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan sekali lagi manusia biasa, Rasul saja ketika ditimpa musibah, kesusahan, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibawakan sebuah hadis, namun sekali lagi sebagian para ulama mengatakan tidak sahih. Namun sudah pernah kita sampaikan,
Beliau ketika mencantumkan atau para ulama Ahlussunnah mencantumkan hadis yang tidak sahih dalam buku mereka itu bukan lil asal, bukan sebagai landasan utama. Karena landasan utamanya tadi ayat-ayat Al-Qur'an. Ini sekedar sampingan saja. Ya, sekedar apa? Sampingan saja. Ada riwayat dari Imam Tabrani, annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dzil mu'minin. Pada zaman Rasul ada seorang munafik yang senantiasa mengganggu orang-orang yang beriman. Ini kebiasaan orang munafikin, mengganggu orang-orang beriman, mengganggu dakwah tauhid dan seterusnya. Faqala ba'dhum, sebagian mereka berkata kepada yang lainnya, "Qumu bina nastaghitsu bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq." Marilah kita berangkat ke Rasulullah SAW, kita minta tolong, kita istighatsah kepada Rasul. Ketika Rasul masih hidup, ya makanya dikatakan fi zamanin Nabi. Kita minta tolong kepada Rasul dari orang munafik ini. Apa kata Rasul? Innahu la yustaghatsu bih. Tidak boleh beristighatsah kepadaku. Namun istighatsah itu hanya kepada Allah. Ya, meskipun sekali lagi hadis ini tidak sahih, namun maknanya sama dengan yang disampaikan oleh penulis tadi dari ayat-ayat Al-Quran, bahwasanya yang layak, yang berhak untuk diistighatsah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun pada bab ini sebetulnya Rasul mampu, karena Rasul punya kekuatan untuk apa? Menghajar orang munafik. Tapi kata para ulama, makna hadis ini seandainya sahih, itu Rasul memberikan jalan yang lebih baik. Jangan minta tolong kepadaku, minta tolong kepada Allah. Ini dalam keadaan Rasul mampu. Rasul apa? Arahkan para sahabat untuk istighatsah kepada Allah. Apalagi kalau sesuatu yang Rasul tidak mampu. Intinya sekali lagi di sini Rasul mengajari umat agar istighatsah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, insyaallah masailnya kita tunda karena waktunya sudah sempit. Nah, kita jawab pertanyaan yang sudah masuk. Biidznillah. Mohon nasihat agar dapat mencapai derajat ihsan dalam beragama. Rasul pernah ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu al-ihsan? Beliau mengatakan, anta budallah ka'annaka tarah, fa ilam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, yakinilah Allah melihatmu. Artinya dalam kita beribadah selalu merasa diawasi oleh Allah. Kita duduk di majelis ini dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka ibadah, kita yakini kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang berbicara di sini harus hati-hati, jangan berkata tentang agama Allah tanpa ilmu. Yang duduk, yang di atas atau yang di bawah harus juga koreksi niat. Allah mengawasi niat kita. Untuk apa kita datang ke majelis seperti ini? Ini namanya al-ihsan. Engkau beribadah kepada Allah dengan keyakinan Allah sekali lagi mengawasi kita, maka dalam ibadah kita betul-betul konsentrasi, fokus, tidak memikirkan yang lain. Ketika kita sholat, kita ingat kita menghadap kepada Allah, kita selalu diawasi oleh Allah, niat kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara nasihat al-ihsan. Adakah doa khusus istighatsah? Tidak ada. Dalam artian istighatsah sama kita minta tolong. Misalnya kita dalam keadaan kesusahan uang, kita minta tolong, ya Allah berikan aku rezeki, tambahkan kepadaku harta. Ya Allah, misalnya keluargaku dalam keadaan sakit, sembuhkanlah mereka. Istighatsah. Apapun yang kita inginkan, ya entah dengan bahasa Indonesia, boleh ya kita sampaikan. Karena istighatsah sekali lagi minta tolong dikala susah, dan namanya kesusahan kan bermacam-macam. Nah, adapun membuat doa khusus yang tidak ada aturannya, ajaran dari Rasulullah SAW, ini termasuk ke dalam sabda Rasul, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita
istilahnya seperti tadi, ya Allah berikan aku ya kesehatan, ya Allah sembuhkanlah penyakitku, tidak ada masalah. Cuma kalau membuat doa khusus kemudian dibaca pada waktu-waktu yang khusus ataupun dengan tambah-tambahan bilangan berapa jumlahnya, ini yang dikatakan para ulama yang tidak ada syariatnya dan termasuk yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kurang berapa menit? Sudah. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.